Assalamualaikum Mas Gilang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Kemarin katanya sakit, Pak De. Alhamdulillah udah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Sakit apa? Cacar. Jelek banget. Tapi emang cuacanya lagi nggak Nggak kata bagus. orang. Ini nggak tahu ya analisisnya bener atau tidak. Tapi beberapa waktu ini kan banyak orang yang anti vaksin tuh. Nah itu yang membuat beberapa penyakit yang sebenarnya udah ada vaksinnya segala macam itu menjadi lebih mudah kembali. Katanya begitu. Salah satu alasannya. Karena gue juga sempat sakit waktu itu kan. Sama cacar juga? Enggak, tapi lebih sakit ke demam aja. Demam terus batuk gue sebulan nggak sembuh. Long COVID kalau kata orang. Iya COVID. Kalau terkait sama COVID itu, ini ada kaitannya nih dengan yang ramai sekarang. Iya pasti dong. Kenaikan PPN menjadi 12%. Dan itu akan berlaku di Januari 2025. Januari 2025. Betul, Kenapa saya bilang itu ada kaitannya dengan COVID? Karena Undang-Undang Nomor 7 2021 atau Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu lahir untuk merespon COVID. Jadi katanya dengan undang-undang itu diharapkan perekonomian kita lebih cepat pulih gitu kan. Nah tujuannya emang untuk perpajakan kita ini lebih berkeadilan. Satu itu. Kemudian efektif efisien. Bolehlah itu yang efektif efisien. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu. Nah, salah satu bagian dari UU HPP itu adanya PPN. Kenaikannya kan bertahap nih, udah naik yang 11 kemarin tuh 2022 kalau tidak salah. Nah, sekarang 2025 12%. Gimana Mas Gilang tuh? Ya memang ya nggak bisa disalahkan juga kan, karena kan ini rancangan undang-undangnya kan dari 2021 gitu kan. Tapi kan kalau gua baca dari berbagai artikel gitu kan, ini kondisinya berbeda saat 2021. Lebih parah atau sama parah? Hampir sama parah. Karena kan 2021 kita tahu kita belum lepas dari COVID. Betul. Ya kan, satu itu. Kemudian kedua pertumbuhan ekonomi kita juga belum stabil waktu itu kan. Dan ketiga masih ada pembatasan aktivitas kan di 2021 itu. Makanya tadi lo bilang pemerintah mengeluarkan rencana insentif kenaikan PPN 12% di 2025 untuk mengejar pertumbuhan ekonomi itu kan. Tapi kan sekarang kondisinya adalah kita masih dalam masa transisi kan. Baru 1 bulan ini kan kita 20 Oktober kemarin dilantik. Ini kan Pak Prabowo dan Mas Gibran lagi meracik bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di 8% di 2025. Pengennya segitu. Betul, dan dari artikel yang gue baca juga ternyata ini menuai pro kontra pada. Betul. Kontranya adalah satu mengenai masalah pekerja. Nah, ya betul itu. Betul kan? Betul pekerja yang mana kalau misalkan pemerintah nggak akan nurunin tetap menjalankan 12% maksud gua, dia akan mogok nasional. Betul. Makanya kan ngeri ya? Iya ngeri banget sih ini kalau misalnya kita sebagai pengusaha, contoh kita sebagai pengusaha 12% udah membebankan operasional. Banyak hal. Ya turunannya banyak gitu kan. Biaya produksi kita jadi lebih mahal. Betul, pasti kan. Dan harga pokoknya juga pasti naik. Iya, dan kemudian kan dengan biaya yang lebih mahal, kita kan mau jual harga tetap agak susah ya. Ada adjustment kan? Ya harus adjustmentnya harus kemana-mana nih. Dan yang terutama memang yang paling terdampak itu ya orang-orang kayak kita lah, kelas menengah ini. Betul. Karena kita kan nggak dapat bansos bro. Iya. Kalau ada nama kita dicek gitu. Kalau kelas bawah kan ada kemungkinan besar bansos akan digulirkan gitu untuk mendongkrak daya beli mereka. Nah ini kelas menengah ini yang repot gitu kan. Tidak ada bansos tapi pengeluaran juga akan naik gitu kan. Sementara penghasilan pun ya susah bertambah karena banyak juga selain para pekerja yang mencoba untuk melawan itu dengan mogok, ada kaum kelas menengah yang rame-rame ingin menerapkan frugal living. Sempat baca gitu. Pokoknya kita akan menyetop pembelanjaan yang berlebihan. Mungkin nggak menurut lo? Ya nggak mungkin sih. Tapi kan
agak susah lah di tengah masyarakat kita yang agak-agak kayak begini sekarang gitu ya. Tapi kita lucu juga ya. Kita bukan bicara pajak, sekarang bicara pajak akhirnya. Mana settingnya baru, ada meja karena ini kan sangat erat kaitannya dengan semua orang ya. Iya semua. Ya kita nggak bisa menghindari. Ya walaupun nama channelnya bukan bicara pajak, tapi pada ujungnya kita nggak bisa menghindari. Ini kita boleh ngerokok nggak sih? Boleh lah ya. Oke. Ini sambil ngerokok aja. Ya anak-anak yang nonton emang ini nggak dikhususkan untuk anak-anak sih sebenarnya. Ini dikhususkan untuk para utusan presiden. Iya, jadi untuk bisa mengambil strategi dan kebijakan. Channel ini channel dewasa. Jadi apa? Nah, ada satu kisah yang lumayan teringat di kelas menengah ini adalah ketika COVID menerpa gitu ya. Karena mereka nggak dapat bantuan itu, ada beberapa orang temanku yang kebetulan mereka hidup di kota wisata Cibubur itu. Kan itu perumahan yang lumayan bagus ya. Elit banget enggak, tapi jelek atau menengah ke bawah juga enggak. Ya mereka emang menengah ke atas lah malah. Ya karena kan wilayah itu tadinya yang dicanangkan untuk jadi ibu kota negara kan. Tapi kan pada akhirnya ya kita tahu ketika COVID melanda, kalau yang di perkampungan sekitarnya kan dapat bantuan tuh. Betul. Baik dari pemerintah, kemudian dari donatur juga kan pasti menyasar yang begitu-gitu kan. Nah, temenku ini bener kelaparan dia. Masa sih? Kelaparan karena kan dia waktu itu pekerjaannya erat kaitannya dengan berkerumun lah. IEO segala macam itu erat kaitannya dengan kayak gitu. Sementara itu kan di stop semua kan. Akhirnya dia kan nggak ada pemasukan. Betul. Akhirnya ya mantap atau makan tabungan kan, mau nggak mau. Nah lama-kelamaan kan nipis tuh, karena kan COVID 2 tahun lah ya. Sementara dia ada cicilan rumah, ada cicilan mobil. Nah ini kan nggak ada dapat bantuan nih bener-bener. Akhirnya untungnya dia nelpon ke beberapa temennya yang kita nggak kepikiran gitu kan. Tadinya kan kita mikirnya baik-baik aja gitu, teman-teman kita yang hidup di perumahan itu gitu. Ternyata itu salah satunya itu karena ya kalau dia ngantri pun yakin gue nggak bakal dipercaya juga sih kan kita ngantri. Ketahuan lah ya. Maksudnya ketahuan. Itu nggak usah teman kita berdua aja nggak tinggal di kota wisata aja ketahuan gitu. Ngapain mas? Tapi kan kalau kita kan istilahnya karena bukan yang elit-elit banget secara ini guyubnya dengan tetangga, kemudian makanan juga bisa apa aja gitu ya. Sementara kan ini orang ya biasa hidup kalau di perumahan kayak gitu kan agak kurang kenal tetangga ya kan. Jadi nggak bisa saling ini gitu loh. Itu sih salah satu yang gue inget banget dari COVID itu. Tapi akhirnya ketika temen lo memutuskan bisa dapat bantuan kayak gitu, enggak bisa sama sekali. Bantuan dari teman-teman, kemudian dia alasannya? Keluarganya sakit atau apa? Jadi teman-teman pada iba? Ya kita akhirnya saling berkabar aja kan, saling berkabar, terus akhirnya kan cerita bahwa gini-gini keadaannya gitu. Sampai akhirnya dia mengorbankan untuk melepas rumahnya di situ. Wow. Ya itu salah satu ya pengorbanannya itu. Terus makanya pindah rumah. Pindah rumah jadi kontraktor gitu. Jadi emang kalau misalnya ada data statistik yang mengatakan bahwa kelas menengah kita banyak yang turun, ya salah satunya teman itu real. Itu real salah satunya teman. Nah, nggak hanya lo, gue pun juga merasakan di saat 2021 karena kan kerjaan gue kan ketemu sama orang kan keluar. Sama. Iya, kita kan berkerumun lah. Iya, harus ketemu orang ya. Kalau temen lo kan adalah IO, kalau kita kan enggak. Gue kan enggak secara pribadi kan gue sebagai jurnalis gitu kan mau nggak mau. Itu dapat beritanya gimana ya? Zoom Pak. Zoom. Ngandelin Zoom ya? Dan tagihan Zoom-nya lebih bengkak Pak dibandingkan tagihan internetnya banyak. Benar. Dan orang juga gua nggak ngerti ya waktu itu keajaiban lah, pokoknya keajaiban 2021 itu bisa kita bertahan. Betul. Media bisa bertahan itu adalah merupakan keajaiban menurut gua karena pertama narasumber udah pasti nggak mau datang ke studio. Jaga diri lah semua orang. Betul. Kedua, iklan juga pasti mereka pada mikir-mikir kan. Yang pengiklan pasti kan pada mikir-mikir, ngapain lah gue spending duit besar ke lo, tapi lo nggak ada program baru atau produk baru gitu kan. Ini kalau kita minum pakai kiri langsung dihujat nanti. Jadi saya ganti kanan.
gitu loh. Dan polanya juga berubah gitu. Betul. Gitu kan. Kalau temen lo IO ya wajar mereka harus ada fisiknya gitu. Dan gue juga sebagai jurnalis juga harus ada fisiknya. Makanya kenapa gue bilang gue kalau 6 bulan gue hampir mantap terus ya. Mantap terus, makan tabungan ya, bukan mantap penghasilan ya, bukan gitu. Balik lagi ya ke apa ya? Kenaikan ini nih, ini yang kemudian banyak orang mengancam untuk ya frugal living lah, apalah, pokoknya pembangkangan sipil lah untuk tidak bayar pajak segala macam gitu. Kalau menurut Mas Gilang kan, seberapa jauh emang dampaknya bagi kita gitu kan? Selama ini by data banyak tuh orang-orang menganggap bahwa ini akan banyak PHK lah, kemudian berimbas seperti itu kan. Selain ya tadi turunnya kelas menengah itu makin banyak yang turun nih. Artinya yang diharapkan dapat pemasukan banyak, kemungkinan pemerintah malah backbone ya buat mereka, backfire lah buat mereka gitu. Ya kita ambil contoh misalkan kita naik, pemerintah menaikkan harga BBM. Gitu kan, ini kan hampir 11-12 kan, antara PPN sama BBM ini kan hampir 11-12 persamaannya gitu kan, walaupun ada perbedaan. Ya karena berimbas ke banyak hal. Iya, dan ini hampir dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Betul. Gak hanya kalangan menengah atau kalangan bawah, tapi kalangan menengah atas juga merasakan itu. Tapi kan ketika pemerintah udah mengetok BBM sekian harganya, ya mau nggak mau kan mereka akan menerima itu, karena itu merupakan kebutuhan. Bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder mungkin ya menurut gua. Tidak bisa dihindari yang jelas. Betul, itu satu, itu nggak bisa dihindari. Dan PPN ini kalau misalkan orang nggak bayar pajak, ya gua sebagai jurnalis melihat target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan sama Pak Prabowo bisa, ibaratnya kita main puzzle nih, Pak Prabowo udah nyusun puzzle begitu kan. Satu kurang. Satu itu yang angka 8-nya itu kurang. Bukan gitu kan? Kurang lagi, satu runtuh. Ya, makanya itu. Kalau misalkan dibilang ini akan menimbulkan orang malas bayar pajak, balik lagi ntar orangnya itu, gue bayar pajak nggak dapat apa-apa, jalanan rusak segala macem, jalanan dibenerin kalau akhir tahun. Betul. Gitu kayak sekarang ya dong, kayak sekarang. Betul. Banyak yang dibetul. Rumah gue banyak banget dibetul. Saya dari Bekasi ke sini tuh macetnya banyak sekarang. Karena banyak ini galian. Bener, di Ciledug ya. Gue tinggal di Ciledug. Itu di daerah Puribeta. Itu jembatan sebelah udah jadi nih. Sebelah lagi. Enggak, maksud gue kenapa nggak dua-duanya lu bangun terus lu tutup? Kan mungkin satu dulu nanti satu dulu gitu. Iya tapi kan jadinya berkelanjutan ya. Coba deh tolong nih Pak PJ Kota Tangerang gitu kan. Dan ya lo tolong perhatiin gitu loh, masyarakat kan aksesnya keluar masuk kan lewat situ kan. Akses utama itu kan akses utama jalan kota gitu menuju kan. Sini ya, menuju Jakarta. Banyak kan, ada yang ke daerah Blok M, ada yang ke daerah Bintaro. Ya pokoknya ke arah selatan lah ya. Ya sentral lah, jalan-jalan itu sentral. Kenapa maksud gue nggak lo tutup aja dalam waktu berapa bulan, terus lo alihkan ke jalur lain gitu, tapi lo bener-bener fokus. Jangan lo bikin satu, ini udah jadi, ini dibangun lagi. Kan lama lagi gitu maksudnya. Nah balik lagi mengenai PPN, pasti banyak pro dan kontranya sih Pak Det. Kalau gue sih kembali ke UHPP itu yang tujuan utamanya adalah berkeadilan kan. Iya. Karena selain PPN ini kan banyak tuh di UHPP itu, salah satunya adalah pajak karbon itu. Nah pajak karbon ini kan kalau tidak salah harusnya mulai diberlakukan secara bertahap mulai dari 2022. Kemudian tahun 2025 ini full gitu. Betul. Tapi kan sampai sekarang nggak juga. Iya. Dan sementara Ibu Sri bilang, ya ini amanah undang-undang untuk PPN ini ya. Amanah undang-undang. Kenapa? Kalau amanah undang-undang harusnya yang itu juga dilaksanakan gitu loh. Ini satu hal yang gue adalah kegagalan dari UHPP tadi bahwa keadilan itu akhirnya masih belum bisa kita rasakan gitu. Intinya adalah sosialisasinya belum kena di karbon itu. Di semua di HPP ya maksud gue kan, karena kan kalau kita bicara HPP itu nggak hanya pajak PPN kan. Betul, PPN, tapi PPH. Itu ada PPH juga, terus ada pajak karbon dan yang lain-lain gitu kan. Termasuk yang kemarin rame Bang Gilang, yaitu bukan pajak hiburan yang naik sampai 75%. Iya. Nah, pajak hiburan itu kan sama ada juga di UHPP itu kan. Kalau tidak salah induknya ke situ.
Kemudian yang terjadi adalah gue takutnya sama apa jalan keluar yang diambil pemerintah itu sama gitu dengan ya udah tangguhkan gitu. Kan waktu itu yang rame-rame Hotman Paris, terus Inul Daratista dan semacam teman-temannya ya. Dan teman-temannya yang berusaha di bidang itu memprotes, kemudian emang ditangguhkan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah penangguhannya itu baik itu pajak karbon, pajak hiburan gitu kan, dan mungkin nanti ini PPN, terkadang tidak sesuai dengan sesuai dengan norma yang berlaku gitu. Harusnya kan ketika undang-undang ini ada undang-undang nih, harusnya berlaku nih, dibatalinya ya udah gitu. Karena protes masyarakat udah gitu kan, harusnya kalau memang ini ya udah pikirin ini jalan keluarnya ya emang harus turunannya apa ya gitu. Itu kayak kalau kebijakan kayak gitu kayak kebijakan di tingkat RT ya. Iya, reaksioner gitu. Iya, maksud gua ya tolonglah, maksudnya Bu Sri Mulyani dan teman-temannya di Kementerian Keuangan dan Direktorat Pajak harusnya lebih aware lagi. Iya, gitu. kan ada mitranya Komisi 11. Iya, makanya yang tadi gua bilang adalah ini balik lagi yang artikel yang pernah gue baca ya, dan satu masalah sosialisasi. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti kan ujungnya sosialisasi. Kayak BBM gitu, zamannya Pak SBY yang tadinya naik tiba-tiba turun semua. Itu kan perlu sosialisasi. Betul. Dan akhirnya masyarakat merespon itu dengan baik gitu kan. Terus Pak Jokowi membuat kebijakan adalah BBM satu harga. Baik yang di Indonesia Timur ataupun Indonesia Barat semua sama, Indonesia Tengah ini semua sama, dan ini kan perlu sosialisasi dan akhirnya tercapai. BBM satu harga BBM satu harga di pom bensin. Iya di pom bensin. Kalau di Pertamina ya kita nggak tahu ya. Kalau di eceran ya gimana lagi ya, ngaturnya susah. Susah juga, maksudnya di pom bensin itu satu harga gitu. Di Jakarta 10.000 ya di Papua juga 10.000 karena itu sosialisasi. Nah ini PPN waktunya mepet dari 2022 ke 2025. Sebenarnya nggak mepet, sebenarnya 2021 kan. Itu kan udah di undang-undangnya 2021. Betul. Tapi kan 2022-2023 kita tahu akan ada pesta demokrasi Pilpres kan, dan pasti fokus pemerintah adalah ke situ dulu dan menanggulangi COVID kan. Makanya ya hampir setahun ini kita mungkin lupa kali ya pemerintah. Iya, setahun ini kita benar-benar pesta demokrasi sampai sekarang kan pilkada serentak itu. Betul. Orang masih menunggu terus loh. Betul. Nah, 2021 itu kan kita masih COVID. Gimana caranya kita bisa lepas COVID? Dan 2022 bagaimana caranya kita bisa bangkit dan ekonomi bisa di angka 5% kan? Iya. Di atas pertumbuhan ekonomi global gitu kan. Dan 2023 itu adalah persiapan Pilpres dan pesta demokrasi Pileg dan yang lain-lain. 2024 pergantian presiden. Iya. Jadi menurut gua sosialisasi hilang fokus ya, kayak hilang fokus. Makanya sosialisasi sih yang paling penting. Iya, dan balik lagi mengenai karbon, bursa aja udah meluncurkan bursa karbon gitu kan. Pemerintah udah meluncurkan bursa karbon yang sepi, Bro. Kenapa ya? Bukan nature-nya. Kalau dari pihak Bursa Efek Indonesia bilang itu bukan nature-nya. Bukan nature-nya bangsa Indonesia untuk mungkin untuk peduli lingkungan. Mungkin, tapi mereka mengklaim adalah kita ini udah jauh lebih 5 langkah ke depan dibandingkan Malaysia. Iya, secara aturan ya. Secara kemauan untuk membuat bursa karbon kita 5 langkah. Ini memang ya, tapi kan buat apa 5 langkah tapi kalau misalkan kalau nggak ada yang dilakukan ya. Iya. Kalau cuma di atas kertas ya. Iya, ngapain? Ya, kita emang pintar kalau di atas kertas, Bro. Memang. Tapi untungnya kemarin untungnya kita pernah menyerang. Tapi untungnya walaupun hitung-hitungannya di atas kertas, masyarakat tetap bisa menerima. Betul. Gitu kan. Nah, salah satu lagi yang di UHPP itu yang tujuan adanya itu adalah kepastian hukum. Ya. Nah, ini gue selalu agak ini sih ketika ke teman-teman yang di pajak lah ya, baik itu pajak daerah ataupun di Direktur Jenderal Pajak itu memang untuk membuat mereka mengklaim bahwa dengan bayar pajak terdapat kepastian hukum itu agak susah gitu. Kenapa? Karena di kita itu banyak preman, Bro. Banyak banget. Negara yang bagus itu premannya cuma satu, yaitu
petugas pajak. Betul. Udah gitu. Petugas pajak itu pokoknya lu bayar pajak lu aman gitu. Oke, mungkin kita semua orang akan gue bayar gitu. Yang jadi masalah adalah kita udah bayar pajak. Preman tetap bisa gusur kita gitu. Betul. Makanya yang menarik banget, ntar mungkin editor bisa nampilin kali ya grafisnya negara mana yang premannya tanda kutip cuman satu ya. Cuman satu yang itu. Yang gak ada ormas ya. Orang pajak gitu maksudnya ya dia bener-bener. Ya mungkin negara-negara Skandinavia karena kan New Zealand masuk nggak sih? Enggak ya? Enggak, New Zealand kan di bawah, di mana tuh? Australia, Oceania. Skandinavia itu kayak Finland segala macam gitu. Oke, ya mungkin kita coba tampilin aja kali gitu. Ketika misalnya ada pendukung kenaikan pajak itu, ada dari kelompok-kelompok yang belajar di luar negeri, terutama di Europe gitu kan, dan di negara-negara maju, memang pajaknya gede kan. Iya. Kayak hampir ada yang 50, ada yang 30. Di kita kan paling tinggi 35 untuk yang konglomerat banget lah ya. Iya. Kalau yang ya kelas-kelas kita ya masih 5%, 10% lah ya. Nah, mereka beranggapan ya udah pajaknya gede nggak apa-apa gitu. Cuman kan kalau di kita agak susah kita menerapkan itu, mempercayakan bahwa uang kita itu akan dikelola dengan baik gitu. Itu masalahnya. Bukan garis merahnya itu sebenarnya. Bukan kita tidak percaya ke petugas pajak, tetapi ketika orang pajak itu collecting duit dari masyarakat misalnya, misalnya taruhlah ada 2.000 triliun gitu kan. Misal nih kan 80% dari APBN kita dan dari pajak kan. Kan nanti dipos-poskan tuh di kementerian. Mungkin dari petugas pajak amanah nih. Tapi kan di kementerian-kementerian ini dan ditransfer ke daerah kan belum tentu gitu. Iya, dan kita juga kan punya pemikiran skeptis ya kan. Iya, akhirnya kan trust masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola uang ini masih rendah, sehingga kalau misalnya ada usulan untuk ya udah pajak gedein aja kayak agak susah kita ini sih untuk sementara ini ya. Kecuali pemerintah bisa membuktikan bahwa ada dari masyarakat atau pajak sekitar ribuan triliun tapi benar-benar dialokasikan dengan benar gitu ya. Nggak ada lagi menteri yang ketangkep gitu kan. Nggak ada lagi anggota DPR yang ketangkep, nggak ada lagi intinya harus tegas. Iya, harus tegas. Aturan kan udah ada, tinggal kemauan untuk menegakkan aturan aja sih sebenarnya. Iya, makanya gue bilang ya balik lagi, orang bukannya nggak percaya sama direktorat pajaknya gitu kan, tapi orang skeptis aja. Kayak contoh kita udah percaya sama orang pajak nih contohnya. Tiba-tiba Gayus ketangkep. Iya, selalu aja ada. Ada, pasti tuh ada. Setahun itu pasti ada orang pajak ketangkep, entah money laundering atau korupsi atau apa. Yang lebih parah kan gara-gara Gayus kan. Gayus itu yang gede kan ya. Itu kan gede. Maksudnya dari situ kan kalau misalkan orang politik bilangnya elektabilitas lah ya. Menurut survei elektabilitasnya jadi turun kan, kepuasannya kepuasan masyarakat jadi turun gitu loh. Salah satu yang mungkin yang rendah lah. Iya, dan untungnya lagi nih Bernadia lagi nih. Dan Bernadianya adalah kita ketolong sama tax amnesty. Salah satu UHPP itu. Iya kan? Ya, dan itu udah masuk prolegnas juga kan di 2025 kan untuk pengampunan pajak itu. Dan katanya fokusnya adalah untuk merelokasi aset di luar agar di Indonesia ya. Iya, salah satunya mungkin sebagai cara tanda kutip adalah supaya penerimaan negara PPN-nya nggak berasa naik gitu mungkin biar karena kita karena kan gini regulator kan misalnya ada ancaman untuk frugal living gitu ya, bahwa mereka akan benar-benar simpen uangnya agar tidak beredar di masyarakat, memang bahaya juga. Iya, kalau misalnya ada 10 juta atau 20 juta orang melakukan itu misalnya ya. Misalnya satu orang mengeluarkan uang ke sebulannya misalnya bisa 5 juta gitu. Atau rata-rata ya 5 juta lah ya. Kelas menengah 5 juta mungkin 5 juta ke atas ya. Ambillah rata-rata 5 juta gitu kan. Itu kan PPN-nya sekitar kalau ambil gampang aja 5 kali 12 berarti 60 ya. 600 ribu. 600 ribu dari satu orang kali 10 juta atau kali 20 juta itu kan banyak lah, dan itu akan berefek ke banyak hal. Misalnya kalau misalnya ada tempat wisata bisa seminggu sejuta gitu kan dari satu orang, misalnya dia kapasitasnya 1.000 gitu kan, sejuta kali 1.000 udah 1 M ya. 1 M penghasilan tuh seminggu. Kalau hitung-hitungan gue bego nih. Iya, seminggu 1 M nih.
udah hilang tuh. Nih kalau udah hilang gara-gara orang-orang nggak mau mengeluarkan uang. Iya gitu kan. Ya, tapi kan banyak tuh ininya. Implikasinya nah, banyak sih. Salahnya adalah definisi frugal living ini yang diterima per orang nih beda-beda nih Pak. Iya beda-beda tergantung ke iya karena tergantung latar belakang orang. Adalah kan kalau frugal living gua baca adalah hidup sederhana ya. Itu kan intinya itu minimalism kan sebenarnya. Lo nggak perlu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak lo perlukan. Betul. Gitu kan, hidup minimalis saja. Kayak misalkan baju cuma satu atau tapi minimalisnya orang kaya kan bajunya satu tapi belinya di Zara. Iya, atau Balenciaga ini dong dari ini itu dari Batak itu. Balenciaga itu dari Batak. Iya, Balenciaga dari mana tuh? Dari Zara, terus dari mana-mana gitu kan, itu minimalismenya. Uniqlo, minimal itu kan. Atau enggak H&M yang harganya kelas menengah. Iya, kelas menengah ke atas. Nah, gitu. Balik lagi Gucci enggak untuk namanya frugal living ini definisinya dulu sih yang kita tahu kan. Kayak misalnya kita udah merasa sederhana banget gitu ya, makannya di warteg gitu. Ada orang kaya yang makannya di warung makan sederhana, udah sederhana itu bagi dia. Atau nggak pagi sore, itu sederhananya mereka. Jadi emang susah ini untuk mengajak orang. yang kasihan kan sebenarnya bukan kaum kelas menengah, kaum ke bawah. Ya ke bawah. Kalau kelas menengah bener-bener dia uangnya tidak dikeluarkan ya pas kelas bawah yang akan sangat. Dan kalau kelas menengah menderita. Ini mungkin pandangan gue salah ya, tapi kalau misalkan mereka nggak ngeluarin duit, nggak mungkin juga sih. Enggak lah, kayak kalau itu sih, kalau ancamannya kayak gitu sih agak gue omong kosong lah kalau menurut gue. Iya nggak mungkin lah. Sekarang kelas menengah bohong kalau nggak setiap hari ngopi di tuku misalnya. Iya, minimal. Lo ngopi di tuku nggak? Minimal GoFood lah mereka itu. Dia bukan anak Jaksel. Enggak, dia anak Jakarta Timur dia. Ya Allah. Di BKT. Kopi liong kopinya. Nongkrongnya BKT. Iya maksud gua anak kelas menengah itu pasti satu hari pasti ke coffee shop. Iya. Kalau misalnya gini, kalau gue sih ya, kalau sih gue berharap bahwa untuk mencegah kelas menengah melaksanakan ancamannya, mendingan naikin aja PTKP tuh. Iya. Kayak sarannya itu kan ketua Fintech Center kan. Bener-bener. Dan PTKP-nya dinaikin misalnya 10 juta ke bawah itu orang nggak usah bayar pajak penghasilan. Betul. Ya. Itu pasti orang lebih jadi win-win lah ya. Ya lebih enjoy belanja gitu. Gak apa-apa tuh 12% naik gitu. Tapi kalau penghasilannya mereka bener-bener utuh gitu ya, itu akan lebih enak gitu daripada udah misalnya 10 juta pajaknya 20% gitu kan, udah hilang 2 juta sendiri tuh. Iya. Kemudian si yang 8 juta ini beli ini kena PPN, beli itu kena PPN, PPN. Mending 2 juta itu udah kalian ambil. Ya lo kolek lah ya. Tapi belanjain gitu kan. Itu lebih ini sih. Ya intinya pemerintah satu harus bisa menjalankan sosialisasi ini dengan baik. Sosialisasinya baik karena ini sangat sensitif. Betul. Menyangkut dompet seseorang. Betul. Nah, dan paling dapur orang nih. Yang paling ngeri adalah meskipun ya di UU HPP itu ada pengecualian barang tertentu, misalnya sembako gitu ya, tidak kena PPN gitu. Tapi pada real life-nya itu, pada kenyataannya tetap naik itu hal-hal kayak gitu. Iya. Ini sama kayak BBM gitu ya, BBM naik. Ya gue bilang nggak bisa dihindari. Iya, BBM naik. Ini semua naik nih. BBM turun. Yang ini nggak turun. Nggak turun. Barang-barang yang udah naik itu nggak bakal turun gitu. Iya, bahkan lebih naik lagi kan. Iya, nah PPN ini sama tuh kayak gitu. Misalnya enggak kok nanti susu turun, susu nggak ada kenaikan, nggak dikenakan PPN gitu, susu untuk anak-anak ya, untuk bocah gitu ya. Terus beras segala macam, sembako itu enggak gitu. Tapi di pasar-pasar itu pasti itu dinaikkan itu. Betul. Dan alasannya pajaknya naik Pak gitu. Betul. Dan yang gua khawatirkan adalah ketika ini diterapkan di 1 Januari 2025, sedangkan kita lebaran di bulan Maret. Wah itu ngeri juga tuh. Yang tadi lo bilang BBM naik, harga naik. BBM turun itu belum tentu turun. Artinya kenaikannya bisa berulang nih. Bisa. Pertama karena PPN, kedua karena alasan lebaran. Betul. Dan ini akan jadi challenging buat Pak Prabowo di pemerintahan tahun pertamanya beliau gitu kan. Tahun pertama kuartal pertama yang udah gue pasti prediksi adalah daya belinya pasti turun.
daya beli agak, sekarang aja pasti udah turun. Itu pasti sekarang aja turun. ngap-ngapan lah ya. Ya, itu apalagi kan ini diberlakukan 1 Januari top implementasi gitu kan. Terus Maretnya adalah puasa sama lebaran. Itu kan kuartal 1. 3 bulan pertama kan kuartal 1 kan. Itu udah pasti turun daya beli masyarakatnya. Dan yang gua prediksi lagi adalah inflasinya juga pasti akan naik. Iya, betul. Itu intinya ya pemerintah satu harus menyiapkan insentif. Betul, untuk kita semua. Iya, gitu kan. insentif untuk kelas menengah yang salah satunya itu lah, naikin lah PTKP-nya. PTKP-nya itu. Kedua adalah pemerintah harus bisa melakukan sosialisasi dengan baik dan benar. Dan terarah ya, terarah dan terukur ya. Maksud gue jangan sampai sosialisasinya cuma lewat campaign sosmed atau apa. Nggak kena bro. Iya. Nggak kena, kecuali emang... Iya, jangan buzzer-buzzer terus ya lah. Iyalah, tolong sama lah. yang inilah, yang terakhir itu yang... Sebagai penutup juga kali ya. Ya keadilan lah, keadilannya benar-benar dilaksanakan. Pajak karbon kenaik juga lah. Iyalah. Kemudian pajak pajak tambang tuh. Ya, itu kan potensi dan mengutip dari ketua Hipmintex Center itu potensinya lebih besar dibandingkan PPN. Karena PPN ini menurut beliau adalah udah jadi sistemnya, gampang. Tapi kalau pajak gampang tapi resikonya gede. Betul. Jadi begitu ya. Ya, jadi kalian tim yang mana nih? Tim yang setuju sama PPN 12%? Ya pasti nolak semua lah. Coba deh. Nggak ada yang setuju. Coba gue pengen tahu responnya ya, respon teman-teman di kolom komentar seperti apa, karena kita syuting ini atas permintaan banyak permintaan, banyak request. Jangan ngomong banyak permintaan, nanti dikiranya ini, dikira titipan kita. Ya kalau sesuai ya begitulah ya. Semoga kenaikan lah, ada kenaikan, tapi pemerintah punya rencana yang bagus untuk membackup ini semua gitu ya. Sehingga Pak Prabowo ini bagus lah, 8% tercapai. Harusnya ya. 23% tercapai. Kita kalau negara maju juga seneng kok kita. Iyalah. Kita lu 8% rekor cuy. Rekor sejarah 2025 adalah satu, kita 8%. Iya. Kedua, mudah-mudahan kita lolos Piala Dunia. Iya kan? Karena kita udah menang lawan Arab Saudi nih. Kita berapa kali pertemuan sama Arab Saudi dibantai terus kan? Tapi akhirnya kemarin menang 2-0 itu sebagai setelah 14 kali bertanding, bro. Asli. Itu magic sih menurut gue, dan 2025 ya kita harapkan ada keajaiban. Amin, di bulan Ramadan. Betul, gitu ya. Penuh berkah. Iya betul. Penuh amin. barokah. Lawan Cina kalah lah. Harusnya lawan Bahrain kita bantai lah ya. Iya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bicara Bukan Pajak selanjutnya.